setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hasil survei dari Partai Nasdem langsung rontok, ambiar, anjlok, jauh dari perkiraan atau optimisme Partai Nasdem. Sebagai contoh saja, survei dari Litbang Kompas, Nasdem hanya dipilih oleh 4,3%. Kemudian dari lembaga survei LSI DNIJA, lebih parah lagi, 3,9%. Dari SMRC lumayan, 5,4%. Surya Paloh setelah mencalonkan Anies Rashid Baswedan, setelah menjagokan, mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan menjadi capres pilihan Nasdem, sejak saat itu sampai sekarang mungkin Surya Paloh khususnya terus mengalami kegamangan, ketidakpastian, keresahan. Coba bayangkan, Nasdem yang sementara ini mendapatkan 8% langsung anjlok, melorot, ya. Saya ulangi lagi, dari Litbang Kompas cuma 4,3%, dari LSI DNIJA hanya 3,9%, dari SMRC hanya 5,4%, dan paling jeblok dari Indeks Start 2,1%. Dari mulai di awal-awal beberapa kader Nasdem yang mundur karena tidak sepakat terhadap kebijakan ketua umum. Kemudian yang kedua, setelah itu mampu dilalui oleh Nasdem, tiba-tiba nih partai yang diharapkan bisa bergabung, bisa koalisi karena satu visi dan misi, PKS dan Demokrat sampai detik ini belum menyatakan sikap secara gentle, belum menyatakan sikap secara terbuka. Kala Surya Paloh berkata apes saat bahas koalisi dan Anies Baswedan. Statementnya Surya Paloh yang mengatakan siap membuang Anies Baswedan dari pencapresan di Partai Nasdem kalau diperintahkan oleh Pak Jokowi akan dilakukan, karena itu dikatakan sebagai sebuah komitmen koalisi, dikatakan sebagai komitmen kesetiaan atau loyalitas di dalam berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Ini aneh ini, bahkan bisa dikatakan licik. Lalu sekarang kita tanya ke Pak Surya Paloh, seandainya ini benar ya, seandainya statement ini benar yang ditulis di Kata Logika dan Populis, yang katanya berangkat dari sebuah video yang beredar di Twitter apa TikTok, nggak tahu. Kalau dari awal Nasdem mengangkat atau mencapreskan Anies itu atas perintahnya Pak Jokowi, kalau dari awal memang begitu, maka statement yang tadi disampaikan oleh Surya Paloh masuk akal. Tapi apakah pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem atas perintah Pak Jokowi? Kan bukan, tidak mungkin lah. Saya kira tidak mungkin Pak Jokowi memerintahkan Nasdem, memerintahkan Surya Paloh untuk mencapreskan Anies Baswedan. Hampir tidak mungkin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui bahwa dalam koalisi perubahan yang tengah dijejaki saat ini bersama PKS dan Partai Demokrat tak ada pemodal besar maupun pemodal kecil yang mampu mendanai untuk kepentingan pemilu 2024. Dia menyebut hal tersebut membuat situasi tidak beruntung atau apes. Ini kan apes ini, pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada, kata Surya saat diwawancarai di JCC Jakarta pada hari Jumat. Meski demikian, dia akan menaruh hormat jika ada yang berani memberikan modal terlebih kepada calon presiden yang diusung Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. Kita pun juga kepingin mencoba sebutkan, kita kepingin kan kalau ada pemodal besar terutama yang mau dekat dan bersimpati kepada Nasdem, saya katakan hormat, siap aja, ungkap Surya.
Kendati demikian, dia pun menyampaikan harus waspada kepada para pemodal yang bakal berujung mengacaukan koalisi sebab segala kemungkinan bisa terjadi dalam dunia politik. Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi, kalau kita bilang ya salah, kita bilang tidak juga salah. Jadi kita harus waspada, bahasa Jawanya eling dan waspada, tegas Surya. Terkait pencapresan Anies Baswedan, dia pun tak mampu menjamin apakah Anies dapat melaju di Pilpres 2024. Karena selain persoalan pemodal, juga hingga kini koalisi perubahan belum menemukan titik temu. Mana bisa kita jamin, ini kan baru calon nominasi dari Nasdem. Diperlukan tambahan portofolio yang memungkinkan untuk persyaratan itu terjadi, ucapnya. Kalian tahu itu Nasdem hanya 10,3%, persyaratan kita 20%. Ya kurang kita, diperlukan kawan. Nah, soal ini sudah terjadi hubungan komunikasi yang baik dengan kawan kita Partai Demokrat. Kawan kita dari PKS, nah ini barangkali masing-masing sedang melihat ya kan dengan masalahnya masing-masing. Problematiknya masing-masing, evaluasi dirinya masing-masing, strategi masing-masing, pungkasnya.